Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan kepada Bapak Muhammad Ridwan, S.Hum M.Hum, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Fazrin Arfia selaku moderator dari kelompok 5. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Faras Cantika Haryanto, Fitri Nurhaliza, Gufran Hibatullah, dan Irfan Hidayatullah. Selanjutnya kami akan menjelaskan materi mengenai sikap positif bahasa Indonesia. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Fitri dan dilanjutkan oleh Saudari Faras. Kepada pemateri dipersilakan. Nama saya Fitri Nurhaliza. Di sini saya akan menyampaikan tentang definisi apa itu sikap positif bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia dengan kosakata yang baku dan sesuai itu merupakan salah satu dari bentuk nyata perilaku sikap positif berbahasa. Selain itu, sikap positif berbahasa juga terlihat dari penggunaan struktur yang cermat dan tepat, dan juga sesuai dengan situasi, lawan bicara, tempat, topik pembicaraan, dan bahasa atau lisan. Selanjutnya, sikap positif bahasa Indonesia. Contohnya, kesetiaan berbahasa. Suatu sikap yang berpegang teguh untuk memelihara, menjaga, dan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Lalu, mengapa kita perlu setia dengan bahasa Indonesia? Karena kita harus turut serta menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, agar kita bisa terus mengembangkan serta membina bahasa Indonesia agar senantiasa memelihara dan mencintai bahasa Indonesia. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu sikap positif yang kedua, kebanggaan berbahasa. Dengan mengutamakan untuk menggunakan bahasa Indonesia penuh kebanggaan, tanpa ada rasa takut ataupun rasa malu ketika menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Lalu dengan memiliki kesadaran menggunakan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Dengan memiliki kesadaran tersebut, kita dapat mulai membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu mengapa sikap tersebut perlu diwujudkan agar kita mengutamakan menggunakan bahasa Indonesia sebagai identitas lambang bangsa. Dengan seperti itu, seperti yang sering disampaikan untuk mengutamakan bahasa Indonesia, menguasai bahasa asing, dan melestarikan bahasa daerah. Selanjutnya, sikap positif yang ketiga yaitu kesadaran akan adanya norma atau kaidah berbahasa. Yaitu dengan menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan norma, kriteria, kaidah, dan aturan yang berlaku. Mengapa sikap tersebut perlu diwujudkan? Karena kita tidak dapat sembarangan dalam menggunakan bahasa Indonesia. Terdapat berbagai aturan dan norma yang berlaku sesuai dengan kaidah bahasa. Misal, bagaimana tata bahasa yang baku, lalu bagaimana sebuah kalimat yang benar sesuai dengan kaidah bahasa. Selain itu, seperti yang sudah dijelaskan, bahwa menggunakan bahasa Indonesia sebagai identitas lambang bangsa, maka dari itu, dengan kita memiliki pengetahuan akan adanya kaidah berbahasa, dan mampu untuk menerapkannya dalam penggunaan bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari, menunjukkan jati diri kita sebagai bangsa yang beradab dan bermartabat. Baik, terima kasih Saudari Faras dan Fitri atas penjelasannya. Materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Gufran dan dilanjutkan lagi oleh Saudari Irfan. Kepada Saudara dipersilakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kemungkinan yang terjadi jika tidak bersikap positif dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, banyak orang lebih bangga menggunakan bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Apabila kita amati dalam kehidupan sehari-hari, banyak masyarakat Indonesia lebih bangga menggunakan bahasa asing, seperti bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Contohnya saja, banyak kita jumpai orang-orang di media sosial seperti Line, Instagram, WhatsApp, dan media sosial lainnya yang menggunakan bahasa asing. Padahal belum tentu orang lain bisa memahaminya. Lalu kenapa hal itu bisa terjadi? Hal itu terjadi karena kebanyakan orang Indonesia cenderung merasa kurang percaya diri apabila tidak menggunakan bahasa asing atau mencampurkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia dalam percakapan dan tulisannya. Yang kedua, kebanyakan orang merasa malu apabila tidak menguasai bahasa asing. Saya sangat mengerti bahwa mempelajari bahasa asing itu penting, terlebih bagi kita yang akan berkunjung atau menetap lama di luar negeri.
Namun sebagai bangsa Indonesia yang baik, kita tidak boleh melupakan bahasa kita sendiri. Sebagai bangsa Indonesia yang lahir dan telah menetap lama di Indonesia, kita harus menjaga jati diri bahasa kita sendiri. Selanjutnya untuk nomor 3 dan 4 akan dilanjutkan oleh Saudara Irfan Hidayatullah. Kemungkinan yang ketiga adalah kemunculan gejala bahasa gaul, seperti interferensi bahasa gaul. Akibatnya, penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan baku sangat sulit dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran para pengguna bahasa dalam berbahasa. Dan yang keempat adalah kebanyakan orang yang telah menguasai bahasa asing merasa lebih pandai dibandingkan mereka yang tidak. Hal ini akan menyebabkan orang kurang peduli terhadap usaha pembinaan dan pelestarian bahasa Indonesia. Sekian. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Dari penjelasan tersebut dapat saya simpulkan bahwa sebagai generasi muda, kita harus mempunyai kesadaran rasa setia, bangga memelihara bahasa Indonesia, serta memiliki pemahaman bahasa Indonesia yang baik dan benar agar mempunyai sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Gunakanlah bahasa Indonesia sesuai dengan keperluannya, tidak bercampur dengan bahasa daerah atau bahasa asing agar mereka paham terhadap sejarah terbentuknya bahasa Indonesia dan dapat menghargai bahasa tersebut. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.